Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki pegunungan, terletak sebuah kota kecil bernama Tanah Seribu Angin. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, serta penduduknya yang ramah dan sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, Tanah Seribu Angin menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kisah ini dimulai pada suatu hari yang biasa, ketika matahari baru saja muncul dari balik cakrawala. Seorang pemuda bernama Langit, yang dikenal karena kebijaksanaannya meskipun usianya masih muda, duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang cerah. Langit tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Langit adalah anak seorang petani yang sederhana. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, ia selalu merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, perasaan bahwa hidupnya tidak pernah sepenuhnya lengkap. Pada pagi itu, ia memutuskan untuk berjalan menuju hutan yang terletak di ujung desa. Hutan tersebut adalah tempat yang penuh dengan misteri, tempat di mana banyak orang percaya bahwa alam semesta dan segala isinya berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Sejak kecil, Langit sering mendengar cerita dari orang-orang tua di desanya mengenai sebuah pertemuan tak terduga yang bisa mengubah takdir seseorang. Saat Langit melangkah memasuki hutan, udara sejuk dan segar menyambutnya. Angin yang berhembus pelan membuat daun-daun pohon bergoyang seolah-olah sedang berbisik. Ia melangkah lebih dalam, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan di luar hutan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah batu besar di tengah jalan. Batu itu tampak berbeda dari yang lain. Terdapat ukiran halus di permukaannya, seperti simbol-simbol kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langit mendekati batu itu dengan hati-hati. Tanpa sadar, ia meraih batu itu dengan kedua tangan dan mulai meraba-raba ukiran di atasnya. Sesaat kemudian, sebuah cahaya terang menyinari hutan, dan Langit merasa tubuhnya seakan terangkat dari tanah. Ia terkejut, namun tidak bisa bergerak. Rasanya seperti dunia di sekelilingnya menghilang, dan ia terjebak dalam sebuah ruang yang tak terdefinisikan. Tiba-tiba, suara lembut namun jelas terdengar di telinganya. "Aku adalah bumi," suara itu berkata. "Dan kamu, Langit, adalah bagian dari perjalanan kami." Langit kebingungan. Ia merasa seolah sedang bermimpi, namun semuanya terasa begitu nyata. Suara itu melanjutkan, "Bumi dan langit telah terpisah selama ribuan tahun, terikat oleh hukum alam yang tak bisa dilanggar. Namun, pada hari ini, takdir memutuskan untuk mempertemukan kita, dan kamu, Langit, adalah kunci yang akan membuka jalan bagi penyatuan yang telah lama terpisah." Dengan perasaan bingung dan cemas, Langit bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" Suara itu terdengar lebih lembut, seperti angin yang menyentuh permukaan air. "Tugasmu adalah memahami hubungan antara kami, bumi dan langit. Keduanya bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Namun, untuk mencapai kesatuan itu, kamu harus melalui ujian dan pelajaran yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup, alam, dan dirimu sendiri." Saat itu, Langit merasa ada sesuatu yang mulai bergeser dalam dirinya. Seolah-olah ia sedang memasuki dunia baru, dunia yang penuh dengan misteri dan pelajaran yang harus dipahami. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah percakapan tersebut, Langit terbangun kembali di tengah hutan, tepat di depan batu besar yang tadi ia temui. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, lebih paham akan tujuannya dalam hidup. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, ia merasakan adanya kekuatan besar yang membimbingnya. Langit pulang ke desanya dengan perasaan yang penuh dengan tanda tanya dan harapan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah dipilih untuk menjalani sebuah takdir yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Hari-hari berlalu,
dan langit mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berarti, dan ia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang selama ini ia tahu. Namun, ia juga tahu bahwa ia belum siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Sebuah perjalanan panjang menantinya, dan ia harus siap untuk menghadapi tantangan dan ujian yang akan menguji tekad dan keberaniannya. Langit tidak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang melibatkan alam semesta, waktu, dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa ia pahami. Pertemuan tak terduga antara bumi dan langit akan membawa perubahan tak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Setelah hari itu, langit mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam dalam kehidupannya. Di luar, hidup di desa berjalan seperti biasa. Petani bekerja di ladang, anak-anak bermain di jalanan, dan penduduk desa sibuk dengan rutinitas mereka. Namun, bagi langit, dunia terasa berbeda. Setiap hembusan angin, setiap desiran daun yang jatuh, bahkan setiap langkah yang ia ambil, seolah mengandung makna yang lebih dalam. Namun, meskipun ia merasakan perubahan dalam dirinya, masih ada banyak hal yang belum ia mengerti. Ia merasa seolah telah dibuka matanya untuk melihat dunia dalam cara yang baru. Namun pengetahuan yang ia dapatkan terasa seperti serpihan-serpihan teka-teki yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu pagi, ketika langit berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal oleh penduduk desa sebagai seorang bijak. Namanya adalah Bunda, seorang wanita yang hidup sendirian di ujung desa. Bunda selalu memiliki pandangan yang dalam tentang hidup dan alam. Banyak orang yang datang padanya untuk meminta nasihat, namun jarang yang berhasil memahami apa yang sebenarnya Bunda katakan. Langit, yang merasa perlu untuk mencari jawaban, menghampiri Bunda. "Bunda," katanya, "aku merasa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi dalam hidupku, namun aku tidak tahu bagaimana cara memahaminya." Bunda menatap langit dengan tatapan lembut, seolah-olah dia sudah tahu apa yang sedang dirasakan oleh pemuda itu. "Anakku," kata Bunda dengan suara yang penuh hikmah, "kadang kita merasa terasing dari dunia ini, padahal kita adalah bagian dari alam yang lebih besar. Langit dan bumi tidak terpisah, mereka hanya terlihat terpisah oleh mata kita. Yang penting, kamu harus belajar untuk mendengarkan bisikan angin, mengikuti aliran sungai, dan merasakan getaran tanah di bawah kakimu. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang akan membawamu kepada pemahaman yang lebih dalam." Langit merenung sejenak, mencoba memaknai kata-kata Bunda. Ia merasa ada kebenaran dalam apa yang dikatakan oleh wanita tua itu, tetapi juga ada rasa kebingungan yang mendalam. Bagaimana caranya ia bisa mendengarkan bisikan angin atau merasakan getaran tanah jika ia sendiri belum memahami apa yang ia rasakan dalam dirinya? Namun, Bunda tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, "Aku tahu kamu bingung, Langit. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Hanya dengan menghadapi ketidakpastian, kamu akan menemukan kejelasan. Alam akan membimbingmu, jika kamu bersedia untuk mempercayainya." Setelah berbicara dengan Bunda, Langit merasa ada sedikit pencerahan dalam hatinya. Ia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi ia tahu bahwa ia harus memulai dengan mendengarkan alam, suara-suara yang telah lama ia abaikan. Langit mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar, berjalan di sepanjang sungai, duduk di bawah pohon-pohon besar, dan hanya mendengarkan. Ada banyak suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, desiran angin yang lembut, suara tanah yang seolah berbicara melalui gemerisik daun, dan desah lembut sungai yang mengalir. Setiap suara ini terasa seperti bagian dari sebuah lagu besar yang menghubungkan semuanya. Suatu hari, ketika Langit sedang duduk di tepi sungai, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Air sungai mengalir dengan lebih deras dari biasanya, dan di kejauhan, awan-awan gelap mulai berkumpul. Langit merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar. Tanpa peringatan, hujan mulai turun dengan deras, dan tanah yang tadinya keras kini mulai berubah menjadi berlumpur. Langit berdiri dan berjalan menuju sebuah bukit kecil, tempat ia bisa melihat seluruh desa dari kejauhan. Saat hujan semakin lebat, Langit merasakan sebuah getaran dalam dirinya. Bumi,
yang selama ini ia anggap sebagai tempat tinggal yang tenang, seolah bergetar dengan kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Di saat itu, sebuah suara terdengar kembali di telinganya. Suara yang kali ini lebih dalam dan lebih kuat, seperti suara alam yang sedang menggerakkan segala sesuatu di dunia ini. "Langit," suara itu berkata, "kamu sekarang merasakan apa yang bumi rasakan. Ini adalah ujian pertamamu, mendengarkan dan merasakan kehadiran alam. Tidak ada yang terpisah. Semua yang ada di dunia ini saling terhubung, dan kamu adalah bagian dari itu. Apa yang kamu lakukan terhadap bumi akan kembali padamu." Langit berdiri terdiam, meresapi setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai sesuatu yang terpisah, alam, manusia, bahkan dirinya sendiri, sebenarnya adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ia mulai mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga tentang memberi kembali kepada alam yang telah memberi begitu banyak. Hari-hari berikutnya, langit lebih sering menghabiskan waktu di luar, merasakan hubungan yang semakin dalam dengan alam. Ia belajar untuk menghargai setiap detil kecil di sekitarnya, dari debu tanah yang mengering di bawah kakinya hingga suara burung yang terbang di langit. Ia merasa bahwa, dalam setiap langkah yang diambilnya, ia semakin dekat dengan pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunia ini. Namun, meskipun banyak hal yang sudah mulai ia pahami, langit tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ujian dan pelajaran yang lebih berat menantinya. Langit merasa bahwa ia harus mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji keyakinannya dan mengubah cara pandangnya tentang hidup dan kematian. Minggu-minggu berlalu, dan langit semakin dalam merenung tentang perjalanan yang ia jalani. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, tetapi juga semakin bermakna. Alam seolah membimbingnya dengan cara yang halus, menunjukkan kepadanya bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia merasa bahwa apa yang ia alami selama ini hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Ujian yang akan mengubah dirinya dan mungkin juga dunia sekitarnya. Pada suatu sore yang tenang, saat langit duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, sebuah suara kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas dan penuh kekuatan. "Langit," suara itu berkata, "kini saatnya untuk menghadapi ujian terakhir. Ujian ini akan menguji hatimu dan keberanianmu untuk memilih. Untuk melihat dunia ini dengan mata yang jernih, atau untuk terus hidup dalam kebingungan. Jika kamu bisa melewati ujian ini, maka kamu akan benar-benar memahami arti dari kesatuan antara langit dan bumi." Langit merasa sebuah ketegangan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah, dan bahwa hasil dari ujian ini akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah dorongan untuk terus maju, untuk tidak menghindar dari apa yang harus ia hadapi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Langit dipanggil untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh di ujung hutan, tempat yang selama ini hanya disebut-sebut dalam cerita-cerita para tetua desa. Tempat itu dikenal dengan nama Gerbang Alam, sebuah lokasi yang penuh dengan mitos dan legenda. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tempat di mana semua makhluk hidup bisa merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Dengan tekad yang bulat, langit memulai perjalanannya menuju Gerbang Alam. Ia melewati hutan lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki bukit-bukit yang curam. Di sepanjang perjalanan, ia merasa semakin dekat dengan kekuatan yang ia rasakan di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang seolah datang dari dalam bumi itu sendiri. Ia merasa setiap getaran di tanah, setiap gemerisik daun, dan setiap desir angin membawa pesan-pesan yang ia coba untuk pahami. Ketika langit akhirnya sampai di Gerbang Alam, ia disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sebuah lembah luas terbentang di depannya, dipenuhi dengan pepohonan yang tinggi dan tanaman yang tampaknya tumbuh dengan bebas tanpa ada batas. Di tengah lembah, terdapat sebuah batu besar yang terlihat seperti altar kuno. Di atas batu itu, terdapat ukiran yang mirip dengan simbol yang pernah ia lihat pada batu yang pertama kali ia temui di hutan. Saat langit mendekat, sebuah suara yang familiar kembali terdengar. "Langit,"
Suara itu berkata dengan penuh kekuatan, "Ini adalah ujian terakhirmu. Kamu akan dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang akan menguji hati dan keberanianmu. Di hadapanmu ada dua jalan. Satu jalan akan membawamu kembali ke kehidupan yang aman, namun penuh keterbatasan. Jalan lainnya akan membawamu ke tempat yang tak terjamah, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi di sana kamu akan menemukan kebenaran sejati tentang dirimu dan alam semesta ini." Langit berdiri di sana, merenungkan kata-kata itu. Di hadapannya, dua jalan terbentang. Jalan pertama tampak nyaman, tenang, dan familiar. Jalan yang akan membawanya kembali ke desa, ke kehidupan yang sederhana namun aman. Jalan kedua, di sisi lain, tampak gelap dan penuh dengan kabut. Namun ada sesuatu yang menarik langit untuk melangkah ke sana. Jalan ini mengandung misteri dan tantangan yang belum ia pahami sepenuhnya, tetapi juga janji akan pemahaman yang lebih dalam tentang alam dan dirinya sendiri. Langit tahu bahwa ia harus memilih. Pilihan itu bukan hanya tentang masa depannya, tetapi juga tentang bagaimana ia akan melihat dunia ini. Apakah ia akan tetap berada dalam zona nyaman? Ataukah ia akan berani melangkah menuju ketidakpastian untuk mencari kebenaran sejati? Dengan hati yang mantap, langit memilih jalan yang gelap dan penuh kabut. Ia melangkah maju, meninggalkan kenyamanan dan kedamaian yang selama ini ia kenal. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus dilalui. Seiring langit melangkah lebih dalam ke dalam lembah, kabut mulai menghilang, dan ia melihat cahaya yang lembut bersinar di kejauhan. Ketika ia sampai di tempat itu, ia terkejut melihat sebuah pohon yang sangat besar, dengan akar-akar yang menjalar jauh ke dalam tanah. Pohon itu tampak seperti pohon kehidupan, tempat di mana semua elemen alam bersatu. Pohon yang mewakili kesatuan antara langit dan bumi. Di bawah pohon itu, langit merasa sebuah kekuatan yang luar biasa. Ia merasakan dirinya terhubung dengan setiap bagian dari alam semesta, dengan langit yang luas, dengan bumi yang kokoh, dan dengan segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semua yang terpisah kini terasa bersatu dalam dirinya. Dengan hati yang penuh pemahaman, langit akhirnya menyadari bahwa pertemuan tak terduga antara langit dan bumi bukanlah hanya tentang dirinya. Itu adalah simbol dari bagaimana segala sesuatu yang terpisah di dunia ini, manusia, alam, bahkan hidup dan mati, pada akhirnya akan bersatu dalam satu kesatuan yang lebih besar. Alam semesta ini, dengan segala keajaibannya, bukanlah sebuah entitas yang terpisah-pisah, melainkan sebuah rangkaian yang saling berhubungan, di mana setiap bagian memiliki peran dan tujuan yang penting. Langit kini memahami bahwa perjalanannya tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Dan dengan pemahaman itu, ia siap untuk kembali ke desanya, untuk berbagi pelajaran yang telah ia temukan, agar semua orang di sekitarnya bisa merasakan kesatuan yang sama dengan alam. Dengan langkah yang mantap, langit kembali menuju desa, tidak lagi sebagai pemuda yang bingung, tetapi sebagai seorang bijak yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan dalam hubungan dengan alam semesta.